Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laylatul Komaria dengan NIM 210231100120 dari kelas C Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya di sini akan mempresentasikan tugas sejarah pemikiran ekonomi dengan dosen pengampu Dr. Sutikno SEME tentang menganalisa perbedaan dan persamaan teori ekonomi moneteris, sisi penawaran, dan klasik. Baik, untuk latar belakang munculnya pemikiran-pemikiran ekonomi. Yang pertama, pemikiran aliran moneteris berawal dari tahun 60-an. Orang percaya bahwa ada hubungan terbalik antara inflasi dengan tingkat pengangguran. Artinya, selama ini para ahli percaya jika inflasi tinggi, tingkat pengangguran rendah. Sebaliknya, jika pengangguran tinggi, tingkat inflasi rendah. Akan tetapi, gejala-gejala ekonomi yang terjadi pada tahun 70-an tidak sinkron dengan anggapan tersebut. Pada waktu itu, harga-harga menunjukkan kecenderungan peningkatan yang sangat tinggi, didorong oleh naiknya harga-harga minyak tahun 1973 atau 1974, yang sesungguhnya merisaukan pada saat terjadinya kenaikan harga atau biasa kita sebut dengan inflasi, pengangguran pun meningkat. Kemudian yang kedua adalah aliran sisi penawaran, berkembang sejak tahun 1970-an dan semakin populer pada tahun 1980-an. Aliran ini merupakan respons terhadap kondisi perekonomian dunia yang mengalami stagflasi. Tingginya tingkat inflasi tampaknya menghendaki kebijakan fiskal yang ekspansif dan kebijakan moneter yang agak longgar. Tapi guncangan sisi penawaran telah menyebabkan perlambatan produksi nasional. Akibatnya, pemerintah dan otoritas moneter mengalami kesulitan untuk menerapkan kebijakan makroekonomi atau bisa disebut fiskal dan moneter yang relevan dengan kondisi aktual pada waktu itu. Pada saat resesi ekonomi mulai terjadi pada tahun 1974, pemerintah dan otoritas moneter di Amerika Serikat mempertimbangkan untuk menerapkan kebijakan menaikkan pajak untuk memerangi inflasi, dan pada tahun 1975, pemerintah dan otoritas moneter menerapkan kebijakan fiskal yang ekspansif. Akibatnya, perekonomian bergerak cepat dan tingkat pengangguran dapat dikurangi. Ironisnya, tingkat inflasi masih relatif tinggi dan makin diperparah oleh naiknya harga minyak dunia pada tahun 19. Sedangkan aliran klasik berawal dari munculnya teori ekonomi klasik pada tahun 1789, berawal dengan adanya keributan di Prancis yang menjurus sampai dengan pecahnya revolusi Prancis. Keributan ini dimulai dari adanya pertentangan pendapat. Teori dari aliran ini yaitu aliran merkantilisme dan paham Sokrat. Keributan ini sampai meluas. Keributan ini muncul karena kepastian hidup. Dengan demikian, keributan tersebut didengar oleh Adam Smith, seorang guru besar keamanan Universitas Glasgow dan Universitas Oxford. Pada tahun 1976, Adam Smith berangkat ke Prancis dan tinggal selama 3 tahun. Di sana, selama di Prancis, ia bertemu pemuka mazhab Sokrat, yaitu Prancis. Dalam hal ini, mereka berdiskusi mengenai bentuk perekonomian yang mengemukakan pendapatnya, yaitu kemakmuran berasal dari seluruh sektor produktif yang diberdayakan atau dikelola oleh manusia atau bisa disebut tenaga kerja, dan harus adanya kebebasan dalam perekonomian. Setelah dari Prancis, Smith lalu menulis idenya dalam sebuah buku yang diterbitkan pada tahun 1776 dengan judul An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations atau The Wealth of Nations. Kemudian berdasarkan filosofi ekonomi, kelompok moneteris berpendapat bahwa permintaan agregat semata-mata dipengaruhi oleh perkembangan uang beredar, dan bahwa pengaruh perkembangan uang beredar terhadap permintaan agregat adalah stabil. Kelompok moneteris berasumsi bahwa mekanisme pasar dalam perekonomian dapat berjalan secara otomatis, sehingga harga-harga dapat secara menyesuaikan apabila terjadi perbedaan
lebih besar atau lebih kecil antara permintaan dan penawaran di pasar. Yang kedua, aliran sisi penawaran. Percaya bahwa program pemotongan pajak akan menguntungkan semua pihak. Pekerja memperoleh pendapatan sesudah pajak atau income after tax yang lebih tinggi. Pemerintah juga memperoleh penurunan total dari pajak yang juga lebih besar. Jam kerja yang lebih lama berarti output nasional akan meningkat dan perekonomian akan berkembang. Kemudian ini adalah ekonomi klasik menyatakan bahwa pasar bebas akan mengatur dirinya sendiri jika tidak ada campur tangan dari pihak apapun. Adam Smith menyebutnya dengan metafora atau tangan tak terlihat yang akan menggerakkan pasar menuju keseimbangan alami mereka tanpa adanya campur tangan dari luar. Kemudian berdasarkan nilai ekonomi yang diharapkan. Menurut aliran moneteris, pelonggaran di atas pada akhirnya meningkatkan permintaan agregat. Meningkatnya permintaan merangsang bisnis untuk meningkatkan output, permintaan agregat yang lebih kuat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran karena bisnis meningkatkan produksi dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Ini juga meningkatkan tekanan inflasi bersama dengan langkah-langkah bisnis untuk menaikkan harga jual untuk mengimbangi kenaikan biaya produksi. Sedangkan tujuan adanya pemikiran aliran sisi penawaran secara umum, yaitu pemerintah meliputi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan, inflasi stabil rendah, lapangan kerja penuh atau full employment, kesetimbangan neraca pembayaran, distribusi pendapatan. Seringkali tujuan-tujuan tersebut saling bertentangan, mendorong pertumbuhan lebih tinggi, memang mengurangi tingkat pengangguran, tapi di sisi lain itu menghasilkan tingkat inflasi yang lebih tinggi. Kemudian untuk nilai ekonomi yang dilakukan dari ekonomi klasik, yaitu menekankan pada kekuatan pasar sehingga dalam pasarannya mau adanya campur tangan pemerintah. Jadi tujuan utama yaitu kemakmuran. Artinya semua barang atau jasa tersedia sesuai dengan kemampuan. Keuntungan yang didapat dari pemikiran tersebut adalah masyarakat atau rakyat bisa lebih kreatif dalam mengembangkan perekonomiannya karena mereka dituntut untuk berproduksi jika ingin hidup dengan sejahtera. Kemudian distribusi dan produksi mereka lebih efisien karena jika itu dilakukan oleh pemerintah, kelebihan lainnya adalah peningkatan pada perkembangan perekonomian rakyat. Kemudian yang terakhir berdasarkan kebijakan ekonomi. Beberapa jenis kebijakan moneter yaitu bank sentral melakukan kebijakan moneter untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan kesetaraan kredit dalam perekonomian. Untuk implementasi, bank sentral menggunakan beberapa instrumen, termasuk suku bunga kebijakan, operasi pasar terbuka, dan rasio cadangan wajib. Kemudian, untuk kebijakan sisi penawaran atau supply policy adalah jenis kebijakan ekonomi di mana fokus utama adalah penawaran agregat, itu berupaya meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kapasitas potensial dari sebuah perekonomian. Kebijakan ini dapat melibatkan kebijakan seperti pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan riset, atau mengurangi peraturan yang menghambat. Kebijakan sisi penawaran ini berusaha mempengaruhi perekonomian mulai penawaran agregat. Demikian juga kebijakan moneter ekspansioner bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Misalnya, ketika suku bunga turun, permintaan agregat akan meningkat dan menstimulus produksi lebih banyak. Ketika peningkatan produksi melebihi kapasitas ekonomi, jangka panjang hasilnya inflasi juga akan terdorong naik. Kemudian, pada dasarnya, kebijakan sisi penawaran berusaha meningkatkan kuantitas dan kualitas faktor produksi. Di antara upaya yang mungkin adalah dengan meningkatkan produktivitas dalam kerja dan mendorong kemajuan teknologi. Misalnya, perbaikan sistem pendidikan dan pelatihan efektif memberi pekerja lebih banyak keterampilan. Ini dapat mengarah pada produktivitas dan kerja yang lebih tinggi. Sedangkan kebijakan aliran klasik adalah kebijakan perekonomian yang memiliki sistem bebas berusaha. Artinya secara otomatis kembali ke posisi seimbang dengan sendirinya. Dalam terjadinya sistem, pemerintah tidak ikut campur tangan. Peran pemerintah adalah untuk menegakkan hukum dan membangun infrastruktur pendukung ekonomi. Kemudian kesimpulan.
Berdasarkan penjelasan di atas, saya menarik kesimpulan bahwa perbandingan aliran moneteris, aliran sisi penawaran, dan aliran klasik yaitu meliputi beberapa persoalan yang menjadi perdebatan. Yang pertama, pandangan tentang ekonomi pasar, penyebab ketidakstabilan dalam ekonomi, kebijakan makro yang tepat dan sesuai, pengaruh kebijakan moneter terhadap perekonomian, pandangan tentang volatility uang, pengaruh kebijakan fiskal terhadap perekonomian, dan pandangan tentang cost of inflation. Jadi dari masing-masing, baik aliran moneteris, aliran sisi penawaran, dan ekonomi klasik merupakan bagian dari sejarah ilmu ekonomi yang tidak dapat dipisahkan, sehingga dari masing-masing aliran membawa dampak bagi perekonomian dunia saat ini. Perdebatan dan permasalahan ekonomi dari masing-masing aliran bertujuan untuk menemukan solusi yang tepat bagi permasalahan ekonomi yang dihadapi pada saat itu dan bermanfaat untuk perkembangan ilmu ekonomi sampai saat ini. Mungkin cukup sekian presentasi dari tugas UAS Sejarah Pemikiran Ekonomi. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.